with our situations. It stopped our relations. Why did we end it? Don't want to believe it, 'cause I'm feeling lately that I miss you greatly. Sometimes I wish that I could still call you mine, still call you mine. Now all I've got is the stain on my blue jeans. The only way I could remember that you were once mine. With our situations, it stopped our relations. Why did we end it? Don't want to believe it, 'cause I'm feeling lately that I miss you greatly. Sometimes I wish that I could still call you mine, still call you mine. Now all I've got is the stain on my blue jeans. The only way I could remember that you were once mine. With our situations, it stopped our relations. Why did we end it? Don't want to believe it, 'cause I'm feeling lately that I miss you greatly. Sometimes I wish that I could still call you mine, still call you mine. Now all I've got is the stain on my blue jeans. The only way I could remember that you were once mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Eli Afifah dari kelas E reguler 2021 Pendidikan Antropologi Unimed. Di sini saya akan memaparkan hasil materi di tugas mini riset saya dan rekayasa ide saya yang saya paparkan berikut. Yuk kita tonton. Kita langsung masuk saja nih ke judul materi mini riset saya, yaitu yang berjudul peran masyarakat dalam melestarikan organisasi gotong royong yang ada di desa. Di sini saya mengambil desa saya sendiri loh, yaitu desa Seirung, Kecamatan Bandar Kalipah, Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, yuk kita lanjut ke materi yang berikutnya. Kita semua tahu kalau kegiatan gotong royong itu sangatlah berguna bagi kehidupan manusia, yang dimana warganya di setiap desanya saling tolong menolong untuk bahu-membahu dalam menyelesaikan kegiatan tersebut. Nah, kegiatan gotong royong ini juga bisa menjadikan tali silaturahim berjalan dengan lancar loh, karena adanya sikap komunikasi yang kuat di dalam gotong royong ini dan bekerja sama untuk menggapai tujuan bersama. Dari itu, saya mengambil beberapa rumusan masalah dari kegiatan gotong royong ini. Yang pertama, bagaimana cara warga dalam melaksanakan kegiatan gotong royong yang ada di desa. Kedua, apakah manfaat dari adanya kegiatan gotong royong yang ada di desa. Ketiga, bagaimana peran warga dalam mempertahankan kegiatan organisasi gotong royong yang ada di desa. Dan kegiatan pengumpulan data di tugas mini riset ini saya menggunakan metode pengumpulan data kualitatif, yang dimana saya memberikan beberapa pertanyaan kepada informan untuk menjadikan data ini menjadi valid dan lebih mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan warga dalam
menjalankan organisasi gotong royong tersebut. Selain itu, di dalam sesi tanya jawab, saya mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif dengan menggunakan bantuan buku tulis untuk mencatat hasil dari wawancara yang sedang dilakukan. Pun analisis data yang saya pakai di dalam penelitian mini riset ini yaitu analisis data dalam survei kualitatif, yang dimana berupa catatan atau catatan kata, kalimat atau paragraf yang diperoleh dari informan, yang dimana saya sebagai pewawancara melanturkan beberapa pertanyaan kepada informan, yang dimana informan ini juga menjadi salah satu warga yang menjadi ikut serta dalam kegiatan organisasi gotong royong tersebut. Analisis data kualitatif ini juga memiliki 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, dapat kita simpulkan nih dari hasil mini riset saya yaitu mengenai organisasi gotong royong, yang dimana organisasi gotong royong ini sangat penting untuk dilestarikan bagi kehidupan manusia, seperti yang ada di desa Saibirung, yaitu desa saya sendiri, yang dimana warganya dalam melaksanakannya itu bekerja sama, bahu membahu, dan di dalamnya juga ada komunikasi yang kuat, yang dimana menjadikan warganya menjaga tali persaudaraan menjadi erat dan saling menghargai kerja keras orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun, yang dimana warganya dalam melaksanakannya harus memiliki sifat yang ikhlas dalam mengerjakannya, yang dimana mempunyai tujuan yaitu manfaat bagi bersama. Nah, kita masuk nih ke rekayasa ide saya dari penelitian mini riset saya, yaitu cara agar masyarakat dan anak muda di desa mampu melestarikan organisasi gotong royong ini, yang dimana kita tahu kalau anak muda zaman sekarang itu kan lebih sering bermain gadget gitu, HP, karena masa sekarang itu sudah memasuki masa yang modern. Nah, minim sekali nih anak-anak muda ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa. Yuk kita bahas. Nah, kita langsung masuk saja nih ke rekayasa ide saya tentang bagaimana sih cara agar masyarakat seluruh desa dan anak muda ikut serta dalam melestarikan kegiatan organisasi gotong royong tersebut yang ada di desa, yang dimana organisasi gotong royong ini sudah sedikit untuk dilestarikan, maupun di desa ataupun di kota. Bukan hanya orang tua saja yang ikut berperan dalam organisasi gotong royong ini, tetapi anak muda juga harus ikut serta dalam melakukannya, yang dimana anak muda tersebut akan menjadi orang tua nantinya. Tetapi di masa seperti ini kita tuh jarang. Adapun juga orang tua beberapa yang tidak ikut serta dalam melaksanakan kegiatan organisasi gotong royong ini. Padahal kegiatan organisasi gotong royong ini dilaksanakan di setiap minggunya, yang dimana para orang tua itu libur dari pekerjaannya, tetapi karena ada urusan pekerjaan jadi minim untuk ikut kegiatan organisasi gotong royong ini. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa melestarikannya dan mengajaknya untuk saling kerjasama dalam organisasi gotong royong ini? Nah, adapun ide yang saya berikan dari rekayasa ide saya ini ada beberapa, yaitu yang pertama adanya persiapan kepala dusun, yang dimana kepala dusun ini ikut serta dalam melaksanakan kegiatan organisasi gotong royong ini dan mampu untuk mengajak warganya melestarikan kegiatan gotong royong yang ada di desa ini. Adapun peran lain dari kepala dusun ini yaitu dengan cara membantu dan menyumbang sejumlah uang untuk kebutuhan konsumsi. Yang kedua, pelaksanaan
cara untuk kegiatan, yang dimana kegiatan gotong royong ini harus bisa terlaksanakan dengan cara yaitu para warganya yang ada di desa ikut serta dalam melestarikannya. Yang dimana bukan hanya orang dewasa saja atau orang tua yang melaksanakannya, tetapi peran anak muda juga dibutuhkan di dalam kegiatan organisasi gotong royong ini untuk tetap mempertahankan organisasi gotong royong ini yang ada di desa, yaitu dengan cara anak muda ini di dalam organisasi gotong royongnya tidak hanya kegiatan-kegiatan gotong royong saja, tetapi ada pun kegiatan-kegiatan lain yang diusulkan yang membuat para anak-anak muda di desa tidak suntuk, tidak bosan untuk melaksanakannya, seperti adanya komunitas remaja masjid ataupun berkreasi, berjalan-jalan ke tempat wisata. Nah, yang ketiga, harus mampu membentuk kerjasama yang baik, yang dimana ketika adanya rasa saling bahu-membahu dalam suatu pekerjaan, seperti yang kita tahu kegiatan organisasi gotong royong ini, dan adanya sikap menghargai atas kerja keras orang lain akan menjadikan diri untuk saling memiliki rasa persaudaraan. Nah, dari informan yang saya wawancarai, bahwasannya dari kegiatan organisasi gotong royong ini, warganya dalam melaksanakannya yaitu membawa peralatan kegiatan organisasi gotong royong dari rumah masing-masing, seperti cangkul, parang, dan pemotong rerumputan, yaitu dan lain sebagainya. Sedangkan para ibunya mempersiapkan masakan atau bisa kita sebut dengan seksi konsumsi, yang dimana untuk makanan beristirahat yang sedang bergotong royong. Maka dari itu, peran anak muda dalam ikut serta dalam melaksanakan kegiatan gotong royong ini sangatlah baik, yang dimana di dalamnya dapat hal-hal yang positif, yang adanya rasa persaudaraan yang kuat dan komunikasi yang kuat pula. Jika suatu saat kegiatan organisasi ini hilang begitu saja, maka apa yang terjadi pada desanya? Seperti itu. Maka dari itu, mari kita menjaga lingkungan kita dan menjadikan warga desanya ikut serta dalam melaksanakan kegiatan organisasi gotong royong ini. Bukan hanya orang tua saja, tetapi anak mudanya juga ikut serta dalam melaksanakan kegiatan organisasi gotong royong ini. Ide dari saya tadi dapat kita sarankan bahwasannya orang tua juga bukan hanya berdiam diri saja di rumah, tetapi harus bisa ikut serta dalam melaksanakan kegiatan organisasi gotong royong ini. Ada sebagian yang ikut dan ada sebagian yang tidak, tetapi seharusnya kita harus ikut serta seluruhnya dalam melaksanakan kegiatan organisasi gotong royong. Dan kepada anak muda tadi, anak muda kan cepat suntuk tuh, ya kita bisa memberikannya hal-hal yang lebih ia senangin, yaitu seperti bukan hanya kegiatan organisasi gotong royong ini saja, tetapi adanya kegiatan-kegiatan organisasikannya dan menciptakan rasa persaudaraan dan pertemanan yang baik. Sekian dari hasil pemaparan tugas mini riset saya dan rekayasa ide saya. Semoga video ini menjadi manfaat dan penambah wawasan bagi yang menontonnya. Jika ada salah-salah kata, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. And people be killing the floor with that crack and that's one of the wish motherfuckers they stay eating good, dropping wish living good. Hold the stick locks, but you been a